Tuhan Yesus, mari Engkau nyatakan isi hatimu, pesanmu buat setiap kami. Perlengkapi setiap kami dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar rancangan-Mu yang jadi atas hidup kami. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Biar jalan-jalan-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hikmat, pewahyuan, kemampuan yang daripada surga, pengertian turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Hari ini saya mau sharing firman tentang judulnya tak sesuai rencana. Nggak tahu ada lagunya nggak ya? Tapi ada lagu dunia seperti itu saudara. Tak sesuai rencana. Setiap kita ke hidup ini punya rencana, betul saudara? Betul? Jujur saudara, waktu saya muda itu saya nggak punya rencana. Ya hidup ya tinggal hidup aja. Jalani hidup ya jalani hidup ini aja. Tapi ketika saya sudah mulai berumur, ketika sudah mulai menikah atau belum menikah lah, mau menikah, baru berpikir, aduh kok nggak punya rencana ya, kok nggak punya planning ya. Betul saudara? Seringkali istri saya itu lebih planning daripada saya. Jujur saya itu orang apa ya, mungkin saya orang dominannya banget, tapi ada sanguinnya, dominannya dominan sanguin. Jadi sanguinnya ini yang anehnya itu nggak terencana, segala sesuatu dadakan. Kalau mau apa ya serba dadakan. Lah istri saya itu, saya mau liburan misalnya ya, minggu depan liburan, oke, jalan. Ambil kunci mobil, jalan langsung. Tapi istri saya itu kalau mau liburan harus planning minimal setahun sebelumnya. Betul? Anak-anak saya juga di planning semuanya, dari bangun pagi, makannya apa, nanti makan siang bagaimana, itu di planning semuanya. Kalau saya nggak ada ikan ya, nggak ada lauk ya, ya beli aja. Istri saya nggak bisa pakai Gojek online langsung, nggak bisa. Semuanya itu di planning. Dalam seminggu itu udah ada planningnya, hari ini masak apa, Selasa masak apa, Rebo masak apa, Kemis masak apa, Jumat masak apa, Sabtu boleh jajan di luar. Jadi maupun punya restoran, tapi nggak setiap kali makan di restoran. Karena istri saya masak sendiri semuanya. Dan itu semuanya terplanning. Betul saudara? Itu namanya kehidupan. Ada orang yang planning, ada yang tidak planning. Tapi judul sharing saya hari ini, tak sesuai rencana. Kalau bahasa kekiniannya, bahasa Jawanya, ambiar. Udah direncanain semuanya, sampai pas waktunya, wah ambiar wis. Beli kelakon, nggak kelakon, ambiar. Saudara tahu kata itu ambiar? Nggak jadi apa-apa, nggak jadi sesuai rencana. Tapi dalam kehidupan kita, sering nggak sih apa yang kita rencanain, apa yang kita planning sejak kita muda, itu ambiar. Ketika kita sudah mulai usia senja, ambiar semuanya. Kalau pengen hidup, lahir kaya, hidup kaya, mati kaya, mati dalam kekayaan, masuk surga. Itu pengen, semua orang pengen gitu gak sih? Hidup foya-foya, malah ada orang yang ngomong, lahir kaya, hidup foya-foya, dapat istri cantik, dapat suami cantik, dapat rumah bagus, semua diberkatin, mati sehat, pas turu temu-temu plek mati masuk surga. Pengennya gitu kan saudara? Tapi jarang loh saudara, kita ngelihat orang-orang yang seperti itu jarang. Betul saudara? Dan itu ada di firman Tuhan loh saudara. Kita mau baca ya. Ini saya udah ketiga kalinya baca ini. Karena ya emang dapatnya ini terus. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukan jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti
tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Berani mengaminkan ayat ini, saudara? Ayat ini mengingatkan setiap kita ada jarak yang begitu jauh antara rancangan kita sama rancangan Tuhan. Jauhnya bukan cuma semeter atau 2 meter. Tapi firman Tuhan berkata seperti tingginya langit dari bumi. Jauh, saudara. Bisa ngeranggeh langit, saudara? Dibayang-bayang bisa ya. Tapi gak ada yang bisa ngeranggeh langit. Maupun kita naik pesawat terbang sekalipun, kita mau ranggeh langit, yang ada kita dimarahin sama pilotnya. Betul? Itu rancangan Tuhan. Ternyata jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Kalau bahasa Jawanya tadi saya ngomong, kita sudah pikir semuanya. Nanti ya saya kalau nikah, saya pengennya dapat istri yang mendukung karir saya. Nanti ya kalau saya sudah menikah, saya pengen dapat suami yang bertanggung jawab. Seperti kemarin firmannya Bu Rati, betul? Angan-angan dalam hidup kita ketika kita muda, itu biasanya sempurna, bak sempurna. Nanti saya pengen dapat, wah ini kayaknya cocok nih buat hidup saya nih. Pasti mendukung hidup saya nih, pasti mendukung pelayanan saya. Nyata-nyata setelah menikah, ambiar, gak pernah muncul di gereja. Gak pernah muncul di persekutuan, gak pernah muncul di pelayanan, ambiar. Waktu muda, pelayanan luar biasa sama Tuhan. Dapet cowok ganteng, dideketin cowok ganteng, sudah gak muncul lagi di pelayanan. Seringkali saya ngomong, wis ambiar, hilang. Tuhannya sudah ditukar dengan cowok ganteng. Tuhannya sudah ditukar dengan pekerjaan. Tuhannya sudah ditukar dengan uang yang banyak. Berapa banyak, saudara? Seringkali kita punya rencana, tapi kita tak sesuai rencana kita. Ada firman Tuhan berkata, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya amin, saudara. Saya katakan ini amin. Untuk semua yang terbaik yang akan kita terima. Amin. Tapi mungkin yang baik menurut Tuhan belum tentu baik menurut kita. Seringkali anak muda ngomong, Tuhan aku pengen jodoh yang daripada Tuhan. Ketika dikasih tahu itu loh jodohmu. Lah Tuhan kok kayak gitu Tuhan jodohnya. Benar? Seringkali kita nanya pekerjaan atau nanya apa ke Tuhan. Tuhan sudah jawab lewat firman-Nya. Kita ngomong, loh Tuhan kok seperti ini. Enggak seperti ini Tuhan. Itu manusia. Tapi firman Tuhan hari ini, apa yang gak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kamu. Karena Tuhan tahu itu baik buat hidupmu. Pak Yusak sering ngomong, apa yang aku mau Tuhan gak mau. Apa yang aku mau Tuhan ngomong, ini bukan. Saudara sering dengar gitu dari Pak Yusak? Aku mau Tuhan. Tuhan ngomong, aku gak mau. Dan kadang-kadang Tuhan ngomong, ini loh nak, aduh Tuhan, kok seperti ini Tuhan. Jujur saudara, dalam hidup kita banyak perkara-perkara yang kita gak mau jalanin. Tapi Tuhan ngomong, ini baik nak. Kamu dapat suami seperti ini, baik. Kamu dapat istri seperti ini, baik. Kamu dapat anak seperti ini baik buat hidupmu. Karena itu akan membuat hidupmu akan lebih mengenal Tuhanmu itu siapa. Belum tentu. Seringkali kita ngomong, Tuhan kok ambiar, kok Tuhan interupsi. Semuanya sudah diplan baik.
Coba aku nggak dapat suami seperti ini. Coba aku nggak dapat istri seperti ini. Coba aku nggak dapat anak seperti ini. Mungkin hidupku akan seperti ini. Tunggu dulu saudara. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Loh, rasain loh. Ayo, berani saudara? Jadi kalau hari ini hidupmu ada di dalam Tuhan, dan kok kayaknya istriku masih seperti ini, kok kayaknya suamiku seperti ini, kok kayaknya pekerjaanku seperti ini, pegang firman Tuhan. Dia Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidupmu. Jangan pernah menyerah. Amin saudara. Kita mau belajar saudara. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Ini mau Natal ya saudara ya, betul ya. Udah gak kerasa mau Natal loh saudara. Biasanya kalau September, Oktober, November, Desember ini waktu tuh berjalan sangat cepat. Betul gak sih? Saya atau rasanya saya atau nggak tahu. Ini persekutuan sudah tinggal beberapa kali lagi. Betul saudara? Bentar lagi sudah mau libur. Libur panjang. Desember, wah libur. Betul? Dan waktu ini kayaknya cepet banget. Nggak tahu, saya ngerasain itu. Kalau udah November, Desember ini temu-temu tahun baru aja udah. Nanti temu-temu sinciaan aja udah. Wis. Dan sangat berputar sangat cepat. Saudara, nggak ada salahnya kita ngomong tentang Maria Ibu Yesus ya saudara ya. Ini mau Natal soalnya. Saudara tahu Maria Ibu Yesus? Sesuai nggak rencana Tuhan dalam hidupnya? Coba pikir. Kita mau baca ya saudara ya. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu, ini firman Tuhan ngomong seperti berikut, jadi dikasih tahu pada kita semua. Pada waktu Maria ibunya Yesus bertunangan dengan Yusuf, sudah tunangan, sudah plan. Iki wong duwe tunangan, sudah plan mau menikah, bertunangan dengan Yusuf. Dan ternyata orang Cirebon ngomong kaligae mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bisa bayangin saudara? Walah, Maria meteng. Wis tunangan, temu-temu meteng. Bisa bayangin saudara? Itu sekampung semua ngomong temu-temu meteng ya. Priben iku jare. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bisa bayangin saudara? Hati seorang pria, tunangannya temu-temu, hamil. Bisa bayangin saudara? Seorang gadis yang mau tunangan, semua sudah diset dengan baik, sesuai rencana, sudah tunangan, nanti akan menghadapi begini, temu-temu hamil. Nggak sesuai rencana dari Maria, betul? Nggak sesuai rencana dari Yusuf. Tapi hari itu, di ayat berikutnya berkata, ayat 30 sampai 33. Ayat 28 dahulu saudara. Ayat 28 berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Berikutnya di ayat 30, ayat 33. Ayat 30 kita loncat. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hamil, belum suami istri, di luar nikah, disebut malaikat Tuhan ngomong, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan tergoyahkan. Kesudahan. Saudara bisa bayangin saudara, apa yang ada dalam hati Maria dan Yusuf. Ada intervensi Tuhan. Semua rencananya ambiar. Dan harus nurut apa yang Tuhan mau. Rencana Tuhan harus didahulukan. Betul saudara? Yang pertama yang boleh saya ambil, ketika rencanamu atau planningmu itu sudah ambiar, gak sesuai rencana, mari yang pertama fokus pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana besar dalam hidup Tuhan? Tanya Tuhan. Kata Om Yusak sering kali ngomong, tanya Tuhan lagi. Tuhan, kok ini seperti ini? Gimana ya Tuhan? Tunjukkan aku jalan-jalan-Mu. Tanya Tuhan. Fokusnya harus gak berubah. Seringkali kita nyanyi, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Apakah lagu itu, apakah ayat itu benar-benar bicara dalam hidup kita? Tuhan, ini rencanaku yang sudah aku set. Abraham pun sama. Ketika dia dengar bukan Ismail, tapi nanti keturunanmu dari Sarah. Saudara lihat di Alkitab, Abraham tertunduk dan tertawa. Dan dia berkata, ya Tuhan, kalau misalnya Ismail engkau terima, kenapa enggak diterima saja Ismail? Dan dia tertawa, apakah istriku yang umur 90 tahun, yang sudah mati haid, ini bisa melahirkan keturunan? Tapi rancangan Tuhan itu tingginya itu bukan cuma semeter 2 meter, tapi seperti langit dan bumi. Bisa ngerti saudara? Hari ini apapun yang menjadi rencanamu, kalau memang sudah Tuhan ngomong intervensi, enggak ambiar mungkin secara manusia, tapi tetap percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin saudara. Yang pertama, tetap fokus. Tetap fokus. Dan saya percayalah Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Ini mau cerita tapi sensitif saudara. Saya ini pacaran gak cuma sekali. Jangan ngomong pacaran lah. Temenan lah, teman deket. Gak cuma sekali sama seseorang. Saya gak jelekin teman deket saya yang dahulu. Tapi saya percaya. Kenapa saya gak A, gak sama si A. Kenapa gak sama si B. Kenapa gak sama si C. Tapi kok sama Novi. ABC-nya kemana? Gak masalah. ABC itu adalah jalan untuk menunjukkan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Untuk A, untuk B dan C yang pernah jadi teman dekat saya, itu pun saya sebagai sarana untuk menjadikan jalan, untuk menjadikan yang terbaik dalam hidup A, B dan C. Jadi tidak ada dendam, tidak ada yang namanya sakit hati. Karena saya percaya semuanya demi kebaikan saya dan XX saya lah, seperti itulah. Untung enggak A, untung enggak B, untung enggak C, tapi untung yang ini. Sekarang saya bisa ngomong gini, tapi ketika saya jalanin sama si A, atau saya jalanin sama si B, atau saya jalanin sama si C, mungkin hati saya, loh kok Tuhan ngomongnya jodoh,
Ya Tuhan, udah ngadep hamba Tuhan ngomongnya iya, tapi kok putus? Ayo, seringkali kita diputus pacar kita, diputus pekerjaan kita, dihianati oleh rekan kongsi kita. Tapi percayalah, itu semua demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Kita harus tetap fokus, rencana dan kehendak Tuhan itu seperti apa. Amin saudara. Yang kedua, Maria dan Yusuf memilih tetap percaya. Amin saudara. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang penuh dengan harapan. Never give up. Never give up. Tetap percaya. Dan yang ketiga saudara, di ayat Lukas 1 ayat 34 sampai 35 berkata seperti ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Maria berkata, bagaimana mungkin saya bisa hamil yang belum bersuami? Tapi jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dengan pertolongan Tuhan, kita tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 94 ayat 14 berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Amin saudara. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika kita syaratnya, kita harus mengasihi Dia. Sehingga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin saudara. Yang terakhir saudara, kita harus berjalan di dalam penyerahan dan ketaatan. Memang gak gampang. Siapa yang ngomong gampang? Gak ada yang ngomong gampang. Tapi percayalah, berjalan dengan Tuhan, setiap hari kita dikuatkan dengan firman-Nya. Setiap hari kita dikuatkan dengan perkataannya. Dan setiap hari kita diingatkan untuk kita tetap bergantung dan berserah kepada Yesus Kristus. Di sini di Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan di Lukas 1 ayat 38 berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Untung Maria sampai akhir dia berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini rencana kita boleh ambiar, nggak sesuai rencana, tak sesuai rencana kita. Tapi percayalah, Tuhan sanggup mereka-reka yang terbaik dalam hidup kita. Kelihatannya ambiar, kelihatannya nggak ada harapan. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang sama. Kalau Dia tolong Maria, Dia juga akan tolong setiap kita. Amin. Dan tetap memilih untuk percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara percaya Tuhan itu bisa mereka-reka segala sesuatu yang dilihat oleh kita itu gagal, ya. Tuhan punya 1001 jalan untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini satu gambaran saudara. Suatu saat Kean itu ngomong sama saya, Oma mau makan apa? Gitu. Pagi-pagi nih, pagi-pagi hari Minggu. Oma pengen makan sama telur dadar gitu. Kean bisa buat telur dadar, dia bilang. Oh ya,
Oma tak bikinkan ya telur dadar yang lebar katanya gitu. Oke. Kamu bisa hati-hati ya, jangan sampai kena apinya. Iya. Dia ngambil telur ya, dikocok-kocok telurnya itu, terus dikasih garam dan sebagainya. Nah, saat dia sudah punya cita-cita ini, ingin memberikan yang terbaik buat Oma, membuat suatu telur yang dadar yang lebar gitu ya. Nah, sudah dibikinlah dia dengan wajannya gitu. Lalu mau dibalik saudara. Nah, ya nggak tahu belum rasanya sih belum patian mateng gitu. Begitu dibalik burak saudara, burak semuanya. Nah, dia kecewa banget. Saya datengin, kenapa? Saya bilang, ini gak jadi, dibuang aja katanya gitu. Kan mau bikin lagi. Gak apa-apa, ini tuh bisa, masih bisa, saya bilang gitu. Gak bisa, masih bisa, ayo sama Oma gitu lah. Langsung tak tempel lagi, terus tak balik, ya, tetap bisa jadi lebar, ya, tetap bisa lebar. No bisa, saya bilang gitu. Kok bisa ya Oma? Ya, tetap jadi bagus, tetap dimakan enak. Kan yang penting dimakan sama Oma enak gitu. Selesai semua, terus dia kasihkan ke saya. Dia bilang, Oma suka nggak? Suka. Enak nggak? Dia ngomongnya, enak atau enak banget? Saya bilang enak banget. Ya udah kalau enak banget nanti besok tak bikinkan lagi katanya gitu. Ya terima kasih. Nah ini gambaran saudara. Seringkali kita itu punya sesuatu rencana ya. Buyar kata si Luki tadi, berantakan gak karuan ya. Gak apa-apa, apa Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan tahu. Kalau apapun yang kau lakukan dan rasanya di mata kamu sudah gak ada jalan keluar ya. Bawa ke Yesus. Nanti Tuhan bisa buat sedemikian rupa. Membuat sesuatu yang baru dan sangat indah buat saudara dan saya. Hidup kalian itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Hidup saudara sudah ditenun dalam hidup saudara itu. Jadi kalau salah-salah sedikit nggak apa-apa, nanti akhirnya bisa dibuat sesuatu yang indah. Suatu saat lagi saya punya pengalaman ya. Saya itu belajar bikin taplak meja ya, dari itu tuh benang itu loh yang dipakai digitu-gituin itu apa sih namanya? Kristik. Ya, dari benang dari kristik itu. Sudah ada hitungannya, saudara. Tapi karena saya itu disambi-sambi, nggak ngerti ya disambi ya, habis ngerjain ini terus ngerjain yang lain balik lagi, hitungannya lupa ya. Jadi akhirnya wah kok jadinya begini ya. Nah, saya nggak buang itu barang, saya kasihkan kepada cici saya. Cici Ciyo ini pinter, dia tuh bikin kayak gini. Ci ini kok jadinya begini? Oh kamu salah, salahnya di sini gitu. Lalu dibikin diuraikan lagi. Nah kamu salahnya di sini, hitungan kamu salah. Gitu. Jadi akhirnya dibetulin. Akhirnya jadi bagus. Kalau engkau mengalami kegagalan ya, di dalam hidupmu, jangan dibuang. Masa depanmu apapun juga bawa ke Yesus. Nanti Tuhan Yesus yang akan mereka-reka, kamu jalan salahnya di sini, tak benerin, sehingga kita mendapatkan suatu jalan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Amin. Jangan putus asa dalam menghadapi apapun. Jangan putus asa. Masih ada jalan. Amin.
Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyembahan pujian selama 1 jam. Engkau tidak pernah tertidur. Engkau melihat Tuhan akan kehidupan kami satu persatu. Dari kami bangun tidur sampai kami bangun tidur sampai kami tidur kembali. Engkau melihat apa yang kami lakukan. Banyak perkara hari ini Tuhan yang akan kami lakukan dan kami tidak tahu apa yang kami lakukan, apakah mengalami sesuatu hal kegagalan dan kesandung-sandung Tuhan. Tapi satu perkara kami tahu bahwa Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar di dalam segala perkara yang kami sedang lakukan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami dengar pada hari ini. Apabila di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada saat ini, yang streaming maupun yang mendengar berita di tempat ini Tuhan, kalau kami menghadapi sesuatu tantangan maupun jalan yang tertutup, biarlah kami boleh menyerahkan kepadamu, karena Engkaulah selalu membuat sesuatu jalan yang baru. Di padang gurun sekalipun Engkau sanggup memberikan jalan yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Buat kami tetap percaya bahwa apa yang Kau rencanakan atas hidup kami itulah yang sempurna. Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, apapun keadaannya saat ini, dengan persiapan-persiapan G20 ini Tuhan, dengan segala kesibukan yang ada, biarlah tetap Tuhan bangsa dan negara kami ini tetap fokus dengan apa yang sebenarnya Engkau sedang rencanakan Tuhan. Sehingga benar-benar ya Tuhan, apapun yang saat ini sedang dikerjakan, tapi tidak akan menyepelekan akan keadaan pemerintahan kami. Sehingga di dalam pemerintahan tetap berjalan seperti yang Engkau inginkan. Semua planning terjadi, semua bekerja pada tempatnya. Sekalipun banyak masalah yang dihadapi, kami tahu Tuhan, biarlah setiap orang jangan hanya terfokus kepada satu pekerjaan, tetapi benar-benar melakukan bagiannya sesuai dengan tugas masing-masing. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau yang akan mengendalikan keadaan pemerintahan negara kami, keadaan perekonomian negara kami, keadaan apapun juga dunia saat ini Tuhan. Kalau kami melihat resesi bakal terjadi, kegelapan bakal terjadi, tetapi kami percaya Tuhan, jikalau semua sudah ada dalam rencana-Mu, bangsa ini akan menjadi terang kepada bangsa-bangsa yang lain, menerangi dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini, biarlah Engkau tetap memberi kekuatan kesehatan yang sempurna buat kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar daya tahan tubuh yang baru Engkau berikan buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami mendapatkan suatu daya tahan tubuh ilahi, sehingga semua sakit penyakit tidak akan berani mendekati kami. Tidak ada satupun kuasa kegelapan, tidak ada satupun virus yang berani mendekati kami. Bahkan semua sakit penyakit yang ada dalam hidup kami dikeluarkan oleh daya tahan tubuh yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami akan masuk dalam pengurapan, karena kami tahu bahwa pengurapan sangat penting buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Memasuki akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh dalam hidup kami ada dalam kontrol daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, semua kutuk dipatahkan.
Berkati tangan kami hari ini dan kaki kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami berjalan dalam jalan yang berasal daripada-Mu. Kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau dari pagi sampai malam nanti. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.